Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Sinalailem dengan NIM P211601. Saya mahasiswa dari Stikes Geraha Edukasi Makassar, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi dalam dunia keperawatan. Yang materi pertama adalah understanding winners need critical thinking skill. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu berpikir. Berpikir adalah proses tidak statis, dapat berubah-ubah setiap saat dan bersifat dinamis. Kemudian yang berikut adalah kritis atau kritikal, adalah bertanya, diskusi, memilih, menilai, dan membuat keputusan. Kemudian yang berikut adalah critical thinking, ditunjukkan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang berstandar dan mendahului dalam perbuatan keputusan. Critical thinking yang berikut adalah investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan atau masalah untuk menuju pada hipotesa atau keputusan secara integrasi. Berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisis rasional terhadap info atau ide serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Menurut Bromer dan Sudrat pada tahun 1997. Kemudian yang berikut adalah menurut Abraham pada tahun 2004. Berpikir kritis adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasikan informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Dalam keperawatan, berpikir kritis merupakan komponen dasar dalam mempertanggungjawabkan progresi dan kualitas keperawatan. Pemikir kritis dalam keperawatan menunjukkan kebiasaan mereka dalam berpikir, kepercayaan diri, kreativitas, fleksibilitas, pemeriksaan penyebab dan anamnesa, integritas intelektual, intuisi, pola pikir terbuka, dan pemeliharaan refleksi. Kemudian yang berikut adalah tujuan berpikir kritis. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah penerapan profesionalisme. Yang ketiga adalah pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam memberikan asuhan keperawatan. Freire adalah berpikir kritis diperlukan untuk mengembangkan kemampuan analisa kritis, ide, advokasi. Kemudian Freire yang berikut adalah berpikir kritis menggunakan kemampuan dedukasi dan indikasi, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Kemudian yang berikut adalah metode berpikir kritis. Di sini ada 6 metode berpikir kritis. Yang pertama adalah debate. Debate adalah perdebatan atau argumentasi, dan yang kedua adalah individual. Division adalah individual perdebatan dengan dirinya dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah group discussion. Yang keempat adalah persuasi, adalah mempengaruhi perbuatan atau keyakinan atau sikap dan nilai-nilai dengan berbagai alasan atau argumen bujukan. Dan yang kelima adalah
propaganda atau sengaja untuk mempengaruhi dampak baik atau buruk. Kemudian yang keenam adalah coercion, mengancam atau menggunakan kekuatan untuk memaksa kehendak. Yang berikut adalah kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu diagnosa keperawatan. Menurut Nanda, pada tahun 1990, diagnosa keperawatan yaitu pernyataan klinik tentang respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan atau proses kehidupan yang bersifat potensial, risiko, atau aktual. Yang berikut adalah posisi dalam proses keperawatan. Tahap analisis, penghubung antara pengkajian dan perencanaan. Ini menurut Gordon pada tahun 1987. Dalam proses klarifikasi dan validasi informasi untuk membuat diagnosa yang akurat. Yang berikut adalah review data atau situasi untuk mengidentifikasikan kemungkinan penyebab dan masalah hubungan data dan pengaruhnya pada kesehatan. Kemudian yang berikut adalah bentuk dasar rencana asuhan keperawatan menurut Hodgson pada tahun 1996. Yang berikut adalah komponen yang dilambangkan dengan rumus PES. Yang pertama adalah problem yang dilambangkan dengan huruf P, yaitu masalah situasi atau kebutuhan kesehatan yang sifatnya aktual, risiko, dan potensial. Dan yang kedua adalah etimologi yang dilambangkan dengan huruf E, yaitu faktor penyebab, lingkungan perilaku, interaksi klien, dan lingkungan atau faktor eksternal berhubungan dengan tanda dan gejala yang dilambangkan dengan huruf S, yaitu data yang mendukung dimanifestasikan oleh tipe atau label. Di dalam tipe atau label dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu potensial atau wellness. Yang kedua adalah risiko atau risiko tinggi. Yang ketiga adalah aktual. Yang keempat adalah sindrom. Yang kelima adalah kemungkinan. Yang berikut adalah tipe dan komponen. Aktual dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah label dengan gambaran diagnosis. Yang kedua adalah karakteristik, tanda klinis subjektif dan objektif. Yang ketiga adalah faktor yang berhubungan dengan faktor etiologi yang berpengaruh atau yang mempengaruhi status kesehatan, patologi, treatment, situasi perkembangan. Contohnya, tidak efektifnya kebersihannya jalan nafas atau keterbatasan pengeluaran sekresi berhubungan dengan sekresi kental dan berlebihan. Tipe dan komponen yang kedua adalah dari risiko atau risiko tinggi. Yang berikut adalah label atau gambaran perubahan status kesehatan diawali oleh risiko atau risiko tinggi untuk faktor risiko, situasi yang meningkatkan peremanan, contohnya risiko tinggi untuk kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi karena sakit.
Tipe dan komponen yang ketiga adalah wellness. Wellness adalah proses pencapaiannya tingkat fungsi lebih tinggi. Dan yang berikut adalah indikator. Keinginan mencapai tingkat fungsi yang lebih tinggi, status dan fungsi efektif. Labelnya adalah potensial untuk meningkatkan, diikuti oleh tingkat wellness yang diinginkan. Contohnya, potensial untuk meningkatkan proses keluarga. Pertanyaannya di sini adalah satu bagian hanya label P, diagnosis. Wellness potensial untuk peningkatan status kesehatan ibu hamil. Dua bagian adalah label dan faktor. Kontribusi status kesehatan dengan PE, diagnosis risiko. Risiko untuk injury berhubungan dengan kurang kesadaran adanya bahaya. Pertanyaan 3 bagian. Yang pertama adalah label, faktor kontribusi, dan tanda gejala. Dilambangkan dengan PES, diagnosis keperawatan keluarga. Yang berikut adalah diagnosa tunggal. Menggunakan format PES, di dalam rumusannya label plus masalah plus pada keluarga bapak inisial, kakak plus khususnya pada inisial individu yang bermasalah, plus berhubungan dengan etiologi atau biasa dikenal dengan faktor risiko, plus dimanifestasikan oleh tanda dan gejala. Contohnya etimologi. Risiko untuk sumber daya melebihi kemampuan keluarga pada bapak, khususnya pada ibu. Berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan memilih metode kontrasepsi efektif. Sekian dari materi yang saya bawakan kedua, dan kini kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu Taxonomy of Nursing Diagnosis, Denanda International Taxonomy. Yang berikut adalah nurse diagnosticians. First, foundation of nursing care sebagai dasar asuhan keperawatan. Yang kedua adalah basic development need of competency to diagnosis. Yang pertama adalah requirements intelektual, interpersonal, teknikal, dan yang kedua adalah personal strength of tolerance for ability atau fleksibel dan belajar dari pengalaman. Critical thinking atau berpikir kritis. Critical thinking adalah proses can be improved. Berpikir dapat dikaitkan dengan yang pertama adalah stimulate to urge, adalah merangsang untuk menggunakan. Yang kedua adalah expect as, adalah merupakan penggunaan. Yang ketiga adalah validate appropriate as, biasa dikenal dengan memorialisasi penggunaan yang sesuai. Yang keempat adalah demonstrate atau sebut dengan confidence in abilities. Ini menunjukkan untuk dukungan dan kepercayaan pada kemampuan.
Critical thinking abilities adalah essential for accurate of diagnosis and as of not and kemampuan berpikir kritis penting untuk akurasi diagnosis dan penggunaan NOC dan NIC. Jadi di sini ada dua dasar pengembangan kebutuhan kompetensi untuk mendiagnosa. Yang pertama adalah membutuhkan intelektual, interpersonal, teknis. Yang kedua yaitu kekuatan toleransi pribadi untuk ambiguitas, fleksibel dan belajar dari pengalaman. Di sini ada 5 hal atau 5 things about nursing diagnosis. Tentang diagnosa keperawatan, yang pertama adalah diagnosa keperawatan terstandar menggunakan nanda. Kemudian diagnosa yang kedua adalah keperawatan tertentu. Ada syarat dan balasan karakteristik masing-masing diagnosa berdasarkan definisi karakteristik dan label diagnosis. Kemudian yang ketiga adalah diagnosa keperawatan tidak ngawur. Tidak berdasarkan feeling atau kayaknya, tidak dikara berdasarkan perasaan. Kemudian yang keempat adalah diagnosa keperawatan tidak dibuat sendiri. Di dalam diagnosa keperawatan yang keempat ini berisi tentang harus sesuai dengan daftar diagnosa nanda. Ada saat berpikir kritis tapi bukan dengan membuat aturan baru. Kemudian diagnosa yang kelima adalah diagnosa keperawatan identitas. Di dalam diagnosa keperawatan identitas adalah prinsip diagnosa pengkajian. Tidak ada pengkajian, tidak ada diagnosa. Pengkajian tidak lengkap, maka diagnosa salah. Pengkajian lengkap belum tentu diagnosa benar. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf bila ada kata yang